Ya, pemirsa tahu nggak sih tentang berita pelecehan seksual verbal oleh oknum mahasiswa Fakultas Hukum? Saya penasaran dengan isi chat grup pelecehan seksual verbal oleh oknum mahasiswa Fakultas Hukum itu kayak gimana ya isi chatnya? Coba saya baca. Ya ampun. Maaf ya pemirsa, saya pakai hand sanitizer dulu. Sorry pemirsa, tangan saya kerasa kotor habis baca chat mahasiswa yang katanya calon penegak hukum, tapi ternyata isi chatnya begini-begini. Toga, gelar sarjana ini didapat pakai otak, tapi ingat dipertahankan pakai adab. IPK tinggi bisa bawa kamu ke interview kerja, tapi cuma adab yang bisa bikin kita jadi manusia. Buat apa pintar kalau isi kepalanya penuh dengan kata-kata melecehkan? Pemirsa Fakultas Hukum UI tercoreng gara-gara ulas kelompok mahasiswanya. Belasan mahasiswa yang tergabung dalam sebuah grup WhatsApp melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan setiap harinya. Dengan dikawal sejumlah petugas, 2 dari belasan mahasiswa Fakultas Hukum UI terduga pelaku pelecehan seksual di grup WhatsApp digiring ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itulah ratusan mahasiswa lain meluapkan emosi terhadap para terduga pelaku. Mahasiswa meneriaki terduga pelaku dan mempertanyakan motif di balik pelecehan seksual di grup WhatsApp yang viral beberapa waktu terakhir. Sambil menunduk, kedua terduga pelaku meminta maaf dan siap menerima sanksi sesuai aturan. Sebelumnya, viral pelecehan seksual di grup WhatsApp beranggotakan belasan mahasiswa Fakultas Hukum UI. Pesan di grup beranggotakan belasan mahasiswa laki-laki itu kerap berisi ucapan tidak pantas dan mengarah kepada kekerasan seksual terhadap perempuan. Setiap harinya, konten grup WhatsApp tersebut memicu kemarahan publik karena dinilai merendahkan perempuan. Pihak Rektorat UI masih melakukan penelusuran dan verifikasi terkait dugaan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan. Ya, kita harus mulai belajar untuk tidak menormalisasi pelecehan seksual meskipun dalam bentuk verbal ya. Buntut kasus pelecehan seksual tersebut, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah. DPR mendesak kasus ini segera diproses dengan tegas sesuai aturan. Kampus harus betul-betul transparan, membuka ini semua kepada publik. Agar apa? Agar tercipta keamanan, kondusivitas yang ada di kampus. Ya tentu kami rencana sebelum reses akan memanggil Rektor UI dan Rektor kampus-kampus yang bermasalah terutama terhadap kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan fisik lainnya. Supaya apa? Supaya ada efek jera, tentu sanksi tegas harus diberikan. Di Permendikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 itu sebenarnya sudah jelas diatur di situ. Mekanisme penanganan seperti apa, kemudian pencegahannya seperti apa, itu sudah jelas. Cuman kenapa ini bisa terjadi? Karena kita belum sungguh-sungguh menerapkan regulasi itu. Kemudian terkait sanksi, silakan sesuai dengan aturan yang ada. Kami di Komisi 10 mempertegas bahwa ikuti aturan. Tanpa memandang bulu, apakah itu nanti, kalau saya lihat di media kan ada yang backing segala macam. Jalan saja, kami di Komisi 10 pasti akan mendukung, menerapkan sanksi tegas itu. Kita tinggalkan dulu toga terhormat ini pemirsa, kita lanjut ke informasi berikutnya. Viral di media sosial, seorang siswi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara minta keadilan ke Presiden Prabowo Subianto. Siswi berusia 15 tahun tersebut memohon penahanan orang tua dan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan dibatalkan. Saya sebelumnya dan bapak saya korban kini menjadi tersangka, di mana Indra memukul bapak saya dan mendatangi bapak saya ke rumah. Tapi laporannya di Polres menyatakan bahwa saya dan bapak saya mengeroyok dia. Dan sekarang viral video seorang siswi berinisial LB usia 15 tahun yang mengadukan nasibnya ke Presiden Prabowo terkait penahanan ayahnya dan penetapan dirinya sebagai tersangka terhadap kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi pada bulan Oktober 2025 lalu.
Dalam unggahan video yang beredar, siswi ini menyampaikan bahwasannya dirinya bersama ayahnya dilaporkan ke Polres Langkat oleh laporan Indra Putra Bangun dengan tuduhan pengeroyokan dan telah dijadikan status tersangka meski merasa sebagai korban dalam peristiwa yang terjadi. Ayah LB kini ditahan di Rutan Tanjung Pura setelah seluruh berkas P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Stabat. Sementara LB mendapatkan penangguhan penahanan karena masih berstatus pelajar. Dinas Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara mencoba melakukan mediasi atas video viral pelajar ini, juga tidak mendapati kata kesepakatan hingga proses hukum terus berjalan. Dinas Pendidikan Wilayah 2 telah melakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak, baik menjumpai Bapak Indra Putra Bangun dan anak kami Lolita Bangun beserta orang tuanya, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2026 dan pada tanggal hari Sabtu 11 April 2026. Hasilnya tidak tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak yang berseteru. Ya, saya pun melaporkan ke Polres Langkat dan begitu pun lantaran kami keluarga, kakek kami, abang adik. Jadi saya berupaya meminta maaf ada 14 kali. Karena permohonan maaf yang diharapkan pelapor tidak dipenuhi hingga proses hukum yang masih ada hubungan keluarga ini terus berlanjut. Indra Putra Bangun usia 39 tahun mengaku telah menjalankan vonis hukuman penjara atas laporan pertama oleh pelapor JIB usia 41 tahun. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra, iNews melaporkan. Kasus pengeroyokan yang melibatkan bocah berusia 16 tahun hingga kini terus bergulir. Pihak keluarga korban yang sempat mendatangi anggota DPR RI terus berharap akan adanya keadilan untuk sang anak. Kasus pengeroyokan yang melibatkan DBS bocah 16 tahun hingga kini masih terus bergulir. Pengeroyokan yang melibatkan 4 orang pelaku, 2 diantaranya hingga kini masih berstatus DPO. Diketahui saat pengeroyokan terjadi, DPS berusaha menolong Junara yang merupakan karyawan orang tua si bocah, serta melerai pengeroyokan tersebut, dan atas peristiwa ini, DBS dijadikan tersangka. Sebelumnya, DBS sempat dilakukan pemanggilan pertama untuk pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Namun DBS tidak datang atas panggilan tersebut, lantaran DBS sedang mempersiapkan ujian sekolah. Sementara itu, pihak keluarga DBS sempat mendatangi perwakilan anggota DPR RI berharap adanya keadilan untuk sang anak. Datang ke sekolah dia datang sekolah 4 kali. Polisinya pun 4 orang, 5 orang asal datang sekolah untuk menanyakan anak kita. Alasannya untuk melengkapi berkas. Kenapa Polsek Medan Barat masih mau menangani kasus pengaduan daripada para tersangka, para terpidana diterima di Polsek Medan Barat? Dan yang paling sangat miris hati kami, mereka membuat seorang anak yang melerai kejadian pengeroyokan yang dilakukan mereka, hanya melerai dijadikan menjadi tersangka pengeroyokan juga. Kan tidak masuk di akal. Mana mungkin satu orang mengeroyok 4. Sebelumnya, seorang bocah berusia 16 tahun dilaporkan ke polisi atas kasus pengeroyokan. Sementara dari rekaman kamera pengawas, bocah tersebut berinisial DBS hanya melerai pengeroyokan yang terjadi pada salah satu karyawan toko milik orang tuanya. Korban bernama Junara Alberto Hutahian telah membuat laporan ke Polrestabes Medan pada tanggal 3 November 2024 terkait kasus pengeroyokan terhadap 4 pelaku. Usai membuat laporan, pihak kepolisian memanggil ke-4 pelaku dan menahan 2 dari 4 pelaku. Sementara 2 pelaku lainnya yang berusaha kabur telah ditetapkan menjadi DPO oleh pihak Polrestabes Medan.